Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Abdillah Dwi Arianto dengan NIM 21114751185, jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Arsitektur Enterprise PK2 dengan kode kelas FS319Q. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas analisa SWOT dari mata kuliah Arsitektur Enterprise. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisa SWOT dari sebuah ide bisnis atau gagasan bisnis yang bernama Skyfit. Jadi Skyfit ini adalah sebuah usaha kebugaran, sebuah usaha gym atau alat fitness, yang dimana manajemen dari Skyfit ini ingin mengembangkan bisnis Skyfit ini lebih baik lagi, karena udah dalam sebulan setelah Skyfit ini buka, ternyata minat dari pelanggan itu kurang baik yang datang, ataupun yang sudah mencoba datang ke Skyfit itu tidak ada balik lagi yang datang untuk ke sana. Jadi sebelum mengembangkan atau sebelum membuat sebuah strategi bisnis yang baik, Skyfit ini memulai dengan analisa SWOT. Analisa SWOT yang pertama itu adalah kekuatan atau strength. Yang dalam strength di sini Skyfit mempunyai kekuatan lokasinya strategis. Jadi misalnya si Skyfit ini tuh punya tempat atau outlet yang berada di sebuah mall, sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota. Jadi untuk mau kemana-mana itu dekat, jadi sangat strategis. Terus Skyfit ini punya varietas program pelatihan, jadi punya banyak variasi program latihan, termasuk kelas yoga, kelas kardio, kelas angkat berat, dan banyak kelas-kelas yang beragam. Nah, terus punya kekuatan lagi yaitu tim struktur yang berpengalaman. Nah, ini Skyfit ini punya nama-nama yang terkenal untuk menjadi trainernya di Skyfit. Contohnya ada salah satu pemenang lomba binaragawan tingkat provinsi yang menjadi trainer di Skyfit ini. Dan ini mungkin bisa saja menjadi sebuah kekuatan karena ada nama orang yang terkenal menjadi trainer di tempat itu. Dan kelemahannya atau weaknessnya, yang pertama adalah biaya operasional tinggi. Jadi ya itu udah menjadi rahasia umum ya, kalau usaha tempat gym, tempat kebugaran itu memang operasionalnya sangat tinggi, karena alat misal satu alat fitness itu mungkin udah banyak yang ratusan juta. Untuk satu alat aja itu ratusan juta. Jadi kan di dalam Skyfit ini tuh harus menyediakan banyak alat, banyak ragam alatnya gitu untuk bisa melengkapi peralatannya. Dan dalam satu alat aja itu harus memiliki 2 atau 3 alat tersebut gitu. Untuk satu jenis alat harus memiliki minimal tiga alat, karena agar supaya pelanggan itu nggak antri di satu alat aja gitu. Jadi harus minimal punya 3 atau 2. Terus persaingan ketat ini menjadi kelemahan yang selanjutnya. Memang eh, alat fitness, usaha kebugaran gitu, itu memang sudah banyak sekali yang sudah besar,
banyak juga yang kecil-kecil tuh di sekitar pasti banyak banget. Jadi ini tentu persaingannya sangat ketat. Banyak usaha ya kebugaran yang lain itu yang sudah tutup, padahal punya nama yang besar juga. Itu salah satu kelemahannya dari Skyfit. Yang ketiga, kelemahan yang ketiga adalah pengelolaan anggota yang tidak efisien. Nah, ini bisa eh, mengakibatkan masalah pendaftaran, pembayaran, dan retensi anggota. Jadi mungkin mau daftar aja ke sana tuh ribet gitu. Mau nulis dulu data-datanya, bahkan mau bayar itu itu ribet gitu. Itu kelemahan Skyfit. Jadi ini sebenarnya kelemahan ini bisa sekaligus menjadi sebuah peluang juga. Kalau Skyfit ini menemukan sebuah solusi yang memudahkan, solusi yang kreatif. Contohnya, membuat sebuah sistem operasional yang berbasis sebuah website atau platform atau aplikasi ya. Jadi mau daftar, pelanggan bisa di rumah. Mau bayar, pelanggan itu bisa di rumah. Nggak perlu ke sana. Jadi datang ke sana mungkin tinggal masuk dengan absensi keanggotaan aja. Jadi tinggal tunjukin barcode-nya, scan barcode-nya masuk gitu. Nah, itu mungkin kalau nanti Skyfit gitu mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan solusi yang bagus. Yang ketiga itu ada peluang atau opportunities. Peluang yang pertama itu ekspansi jenis layanan. Nah, ini mungkin Skyfit bisa menciptakan sebuah program atau program-program yang menarik untuk menarik pelanggan. Contohnya program diet dalam 6 bulan hilang 20 kilogram. Oh, ini pasti banyak yang tertarik juga itu karena udah jelas gitu dengan dilatih dengan trainer yang personal trainer yang profesional. Jadi pasti banyak nih yang cari. Terus ada sesi virtual juga, jadi nggak perlu ribet-ribet datang ke sana. Kalian bisa dilatih personal trainer yang bagus untuk olahraga di rumah. Jika pelanggan tersebut memiliki alat atau mungkin olahraga tanpa alat seperti kelas kardio atau kelas yoga gitu ya, bisa menggunakan sesi virtual. Peluang yang kedua, kemitraan dengan bisnis lain. Contohnya toko perlengkapan olahraga misal nanti di sana di outlet sana juga bekerja sama dengan toko baju olahraga, toko sepatu olahraga, bisa di display di sana atau toko makanan sehat gitu. Jadi bekerja sama dengan restoran sehat menciptakan catering dalam mungkin untuk melengkapi kelas program diet. Dalam program diet itu di kita menciptakan sebuah makanan sehat catering gitu dalam tempat makan setiap harinya diantar seperti itu. Peluang yang ketiga itu peningkatan pemasaran digital. Ini bisa menggunakan sosial media, Instagram, TikTok supaya agak menarik pelanggan lebih luas, menggunakan ads juga bisa gitu ya. Yang keempat itu ada ancaman atau threats. Contoh ancaman yang pertama adalah pandemi atau kesehatan umum. Nah, ini kemarin nih contoh kasus yang kemarin misalnya ya ada ancaman dari luar nanti mungkin semoga nggak ada lagi ya nanti ke depannya. Misalnya ada lagi tuh pasti menjadi ancaman untuk Skyfit misalnya kemarin corona nggak mungkin bisa orang banyak berkumpul di dalam satu ruangan ya itu kan pasti bakal ditutup tuh Skyfitnya nggak boleh buka ya kan? Terus perubahan tren kebugaran. Ini misal lagi viral olahraga lain gitu yang jadi angkat beban di tempat gym itu udah nggak jadi tren, mungkin ada tren baru misal senam poco-poco di rumah. Nah itu pasti kan tren olahraga yang misalnya itu ya
misalnya lagi tren dan orang-orang banyak meninggalkan angkat beban di tempat gym, itu pasti bakal menjadi ancaman misalnya ada sebuah perubahan tren kebugaran ya ke depannya. Terus persaingan yang ketat. Nah, tadi seperti jelasin pada kelemahannya itu kan pasti banyak, sudah banyak saingan. Nah, ini akan menjadi sebuah ancaman juga dari eksternal ya, persaingannya yang ketat mungkin, eh, yang sebelah juga bikin layanan yang sama dan mungkin bisa aja terjadi sebuah perang harga ya juga ya, bisa jadi. Nah, itu adalah analisa SWOT dari sebuah ide gagasan atau sebuah ide bisnis yang bernama Skyfit, usaha kebugaran alat fitness atau gym ya. Sekian penjelasan analisa SWOT dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.